warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa rabbana zidna ilma. Bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah berikan, atas semua kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur atas nikmat iman dan nikmat Islam. Kita juga bersyukur atas nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita dalam memahami agamanya dan kemudahan dalam mengamalkannya. Amin. Sehingga bisa juga menjadi bekal kita di hari pembalasan nanti. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat ini juga bersambung kepada keluarga beliau, kerabat beliau, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnahnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari pembalasan nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak ibu rahimani wa rahmatullah, kita lanjutkan. Ini masih bab yakin dan tawakal. Masih di bab yang hadis yang 81 ya. Kemarin terpotong untuk bercerita tentang hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca ulang hadisnya. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Namanya Abdullah bin Utsman bin Amir ibnu Umar ibnu Ka'ab ibnu Sa'ad ibnu Taimi ibnu Murrah ibnu Ka'ab ibnu Lu'ay ibnu Ghalib al-Qurashi at-Taimi radhiyallahu anhu. Ya. Ini nasabnya Abu Bakar. Ini nama aslinya Abdullah. Ya. Nama aslinya adalah Abdullah. Wa huwa abuhu wa ummuhu sahabatun radhiyallahu anhum. Ya. Beliau ya, bersama ayah, ibunya adalah seorang sahabat Nabi. Ya. Masya Allah. Ya. Qala menuturkan, ya, Nadhartu ila aqdamil musyrikin wa nahnu fil ghori wa hum ala ru'usina. Ya. Ketika kami berada di suatu gua, ya, yaitu gua Sur, ya, saya melihat kaki orang-orang musyrik di atas kepala kami. Faqultu, ya Rasulullah, law anna ahadahum nadhara tahta qadamaihi la'absarana. Ya Rasulullah, seandainya salah seorang di antara mereka melihat ke bawah kedua kakinya, niscaya dia akan melihat, saya akan melihat kita. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma dhannuka ya Abu Bakrin bisnaini Allahu salisuhuma. Ya, wahai Abu Bakar, apa yang kamu perkirakan, apa yang kamu sangkakan dengan dua orang sedangkan Allah yang ketiga? Muttafaqun alaih. Kita akan ambil faedah ya dari hadis ini. Ya, hadisnya pertama baru sekali ya, ambil faedah ya. Yang pertama, kita ulang lagi, kesetiaan Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, pada waktu menemani Rasulullah SAW dalam hijrah dari Makkah ke Madinah. Ya, kesetiaan Abu Bakar. Kita ceritakan kemarin bagaimana
kesetiaannya Abu Bakar dan pengorbanan Abu Bakar. Luar biasa ya. Kemudian faedah selanjutnya, cinta Abu Bakar yang mendalam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat Nabi itu cintanya luar biasa kepada nabinya. Ya, maka di sini disebutkan kekhawatirannya terhadap keselamatan diri. Jadi khawatir betul terhadap keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kemarin sebelum masuk Gua Sur, ya kan, dibersihkan dulu, ya. Kemudian ada beberapa lubang itu ditutup pakai kainnya, bahkan ditutup pakai kakinya, ya, sampai tersengat, ya. Ya. Dan risalah yang beliau bawa dari serangan musuh kaum musyrikin. Ini kecintaan sahabat Nabi, ya. Bukan hanya Abu Bakar, bahkan seluruh sahabat Nabi itu mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini bagian dari perintah, ya. Perintah Allah kita untuk mencintai Nabinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah menyebutkan dalam surat At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratakum, ya. Katakanlah seandainya, ya, bapakmu, bapak, ya, anak-anak, saudara-saudara, ya, kemudian pasangan, ya, dan kerabat, ya, wa amwalun taraftumuha, dan harta yang kamu usahakan, wa tijaratun, dan perdagangan, ya, takhshawna kasadaha, yang khawatir kerugiannya, wa masakinun tardawnaha, dan tempat-tempat yang kamu sukai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih, ya, yang mana kalian lebih mencintai daripada Allah dan Rasulnya, ya. Ternyata ada orang itu mencintai lebih dari yang tadi saya sebutkan, gitu, ya. Fatarabbasu, maka tunggulah kalian hatta ya'yallahu bi amri, sampai Allah memutuskan perkaranya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Ya. Ini artinya apa? Jangan sampai kecintaan kita kepada dunia ini, ya, kepada orang tua, anak, istri, keluarga, harta, dagangan, rumah, itu melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Jangan sampai, ya. Maka kalau sampai, ya, dan di sini juga jihad fisabilillah, maka tunggulah Allah mendatangkan keputusannya. Maka Ibnu Katsir ketika ya menafsirkan ayat ini, maka tunggulah, ya, akibat yang akan disebabkan dari cintamu itu kepada dunia itu, ya. Tunggulah akibatnya itu. Di sini apa? Berupa musibah, ya, yang akan menimpa seseorang. Maka harus hati-hati, ya. Hati-hati betul, gitu, ya. Jangan sampai, ya, kecintaan kita kepada dunia itu melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengutip sebuah hadis, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Seorang sahabat Nabi menceritakan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa akhidhu bi yadi Umar bin Al-Khattab. Ketika bersama Nabi itu, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil tangannya Umar, ya, faqol, ya. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan apa? Wallahi la anta ya Rasulullah, demi Allah, sungguh engkau ya Rasulullah, ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Saya wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang paling saya cintai dari semuanya, dari segala apapun, ya. Saya cintaku besar sekali kepadamu, illa min nafsi, kecuali diriku. Kata Umar, saya mencintai kamu itu melebihi segalanya kecuali diriku. Faqala Rasul, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
La yu'minu ahadakum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi. Tidak sempurna iman kalian itu sehingga apa? Menjadikan aku lebih dia cintai daripada dirinya. Artinya apa? Kecintaan kita harus melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harus lebih kita cintai Rasul daripada diri kita sendiri. Maka Umar ini langsung ditegur sama Rasul. Ketika apa? Ternyata dia lebih mencintai dirinya daripada Rasulullah. Faqala Umar, maka Umar ketika itu langsung menjawab, fa antal an, maka engkau sekarang ya Rasulullah, wallahi ahabbu ilayya min nafsi, lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Faqal, maka Rasulullah SAW menjawab, ya, al-an ya Umar, sekarang imanmu sempurna wahai Umar. Maka kesempurnaan iman kita itu ketika kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana kita mencintai? Kalau dulu kita bisa melindungi, para sahabat bisa melindungi, ya kan, menjaganya, membersamainya. Ya. Maka cinta kita kepada Nabi dengan apa? Ittiba, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Ya. Kita mengamalkan sunnah-sunnahnya. Ya. Kita mencintai apa yang Rasul cintai. Ya. Kita wujudnya itu. Sunnah, amalan-amalan sunnah itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Itulah wujud cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang mencintai kok tidak mengikuti, gumbal, ya, itu hanya sekedar pengakuan, saja. Ya, kalau kita cinta kepada Rasul, kita amalkan, ya kan? Kalau kita namanya ahlus sunnah wal jamaah, ya. Apapun amal-amalan sunnah, ya, kita kerjakan. Qobliyah, ba'diyah, ya. Kemudian tahajud, duha, ya kan? Puasa Senin Kamis, ya, atau Ayyamul Bid, ya. Zikir pagi, ya, zikir petang. Nah, itu wujud cinta kepada Rasul. Jadi wujud cinta itu, ya, diwujudkan dengan perilaku kita. Ya, mencontoh Nabi, ya. Tidak sekedar ngaku, ya, tidak sekedar ngaku, ya. Maka inilah, ya, wujud cinta kita, yaitu ittiba, mengikuti sunnah Nabi. Maka ada pepatah Arab di sini disebutkan, laukana hubbuka shadiqan la ataqtahu. Seandainya, ya, cintamu itu benar, ya, jika cintamu itu benar, maka apa? Kamu akan mentaatinya. Ya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Karena apa? Orang yang mencintai itu akan mengikuti yang dicintainya. Ya. Maka kalau cinta mengikuti, ya, kalau kita cinta Nabi, ya kita ikuti. Ya. Apapun, ya, yang dilakukan Nabi, kita berusaha untuk mencontoh. Ini karena ini tidak sekedar anjuran, tapi ini perintah memang, perintah, ya, supaya kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan Allah juga berfirman, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya. Jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah, ya. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka barang siapa mengikuti Rasulullah, Allah akan mencintainya dan akan mengampuni dosa-dosanya. Ya, maka kita mengikuti Rasulullah, ya, maka Allah akan mencintai kita, ya, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Kalau sekedar mengaku, banyak orang mengaku, Pak. Maka Syekhul Islam mengatakan, laisa sya'nu an tuhib walakinna sya' hal tuhab. Yang jadi masalah itu, nah, perkaranya itu bukan kamu mencintai, tapi kamu dicintai atau tidak. Ya kan? Nah, maka kita mencintai Allah dan Rasulnya.
Allah mencintai kita enggak? Yang terpenting bagaimana Allah itu mencintai kita. Bukan sekedar kita ngaku-ngaku cinta, tapi tidak dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Apa namanya itu? Bertepuk sebelah tangan, tidak bunyi, ya, tidak sampai. Maka ini cinta para sahabat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah yang ketiga, diwajibkan agar percaya penuh kepada Allah. Inilah yang namanya tawakal. Percaya penuh kepada Allah. Allah lah tempat bersandar itu. Allahus Samad. Tawakal itu menggantungkan di langit di sana nasib kita itu. Kita sandarkan kepada Allah dan kita tetap berusaha. Yakin itu kepada Allah ya. Bersandar betul kepada Allah. Kalau mau pergi bersandar betul kepada Allah. Kemudian apa? Kalau mau pergi pastikan remnya bagus ya kan. Kemudian bannya ya kan enggak gembos ya. Ini apa? Tawakal kepada Allah. Usaha maksimal ya. Bersandar kepada Allah ya. Kemudian dan merasa tenang dalam pemeliharaannya. Dan kita merasa tenang Pak. Yakin bahwasanya nasib saya ini ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang sekali dia. Apapun yang terjadi, Allah sudah menentukan apapun yang terjadi. Karena orang yang bertawakal itu hidupnya tenang sekali. Karena apa? Allah yang menjaga saya. Ya. Kalaupun terjadi sesuatu, ini sudah atas izin Allah. Sudah Allah menghendaki seperti ini, ridho saya. Ya. Tidak perlu cemas. Ya. Ini orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah itu sepenuhnya, maka apa? Tentram hidupnya. Dan juga senantiasa berharap pertolongannya. Ada rasa harap di sana. Harapannya hanya kepada Allah. Nanti ketika ada kesulitan-kesulitan di tengah jalan, ada kesulitan-kesulitan yang dia hadapi, dia yakin dengan pertolongan Allah dan dia akan minta tolong kepada Allah. Ya, tidak kepada yang lain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, tentunya ini tadi apa? Setelah berupaya, ya. Berupaya semaksimal mungkin. Ya. Tidak bisa nanti yang tawakal salah itu pergi naik motor merem dia. Nah, kalau nyampe tawakal, nah, itu bukan tawakal. Ya. Mau pergi ya kan, merem dia naik motor. Ini kalau sampai nih, ya, tidak boleh seperti itu. Tetap harus waspada. Inilah namanya tawakal ya. Tetap waspada, berupaya ya, penuh dengan kehati-hatian. Faedah yang keempat, penjagaan dan pemeliharaan Allah bagi para nabi. Allah menjaga nabinya ya, dan wali-walinya ya, dan orang-orang yang dicintainya dari umat Islam atau orang-orang yang beriman ya. Allah menolong mereka ya. Nanti Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'min ayat 51, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya. Sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia. Jadi kita ini membahagiakan sekali Pak, mendengar seperti ini. Kalau sudah Allah yang menolong, maka siapa lagi yang bisa menggagalkan? Tidak ada. Allah dengan segala ya kemahakuasaannya ya, mudah bagi Allah ya, maka kalau Allah sudah menolong, tidak ada yang fala ghalibalakum, maka tidak ada yang bisa mengalahkan itu ketika Allah sudah menghendaki pertolongannya. Wa yauma yaqumul asyhad, dan pada hari tampilnya pada para saksi pada hari kiamat, Allah yang akan menolong kita di mana? Di dunia dan di akhirat. Yakin sekali ini janji Allah ya. Bagi siapa mereka yang bertawakal kepada Allah, yakin dan tawakal kepada Allah ya. Yang surkumullahu fala ghalibalakum,
Ya. Jika Allah menolong kalian, maka tidak ada yang bisa mengalahkannya. Ya. Wa may yakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Kalau Allah sudah menghinakan seseorang, membiarkan seseorang itu, maka siapa lagi yang akan menolong? Tidak ada. Tidak ada yang bisa menolong. Maka kuatkan keyakinan kita, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada yang akan bisa menolong kalau sudah Allah itu menyesatkan kita itu. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kepada Allah saja, ya, orang beriman itu bertawakal. Surat Al-Imran ayat 160. Maka orang beriman bertawakalnya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang kelima, ya. Faedah selanjutnya, keberanian dan keahliannya Nabi SAW dalam menenangkan hati. Ya. Ketika kondisi Abu Bakar itu, ya, cemas, ya, karena, ya, ada musuh yang sudah mendekat. Maka inilah Nabi SAW. Tugas seorang pemimpin, ya, menenangkan anak buahnya. Pemimpin itu seperti itu, Pak. Harus pintar betul, ya, memberikan apa? Ketentraman kepada yang dipimpin, ya. Kita mulai dari yang terkecil, Pak. Kita ini kan seorang pemimpin bagi keluarga kita, kan. Maka kita ini menenteramkan, ya. Buat siapa? Buat anak dan istri, ya. Kemudian, ya, mungkin, ya, namanya berkeluarga, ya. Tanggal pinten niki? 17. Wis tanggal 17, duwite wis entek. Kepala keluarga dia harus pinter menenteramkan itu. Pak, hartone telas. Lah, piye iki? Wah, malah tambah sedih tuh itu. Oh iya, Bu, tenang, Bu. Insya Allah ada. Wah, ini saya ada di sini. Yes, piye carane sesuk Allah? Goleke, ya kan? Nah, itu menenteramkan keluarga. Malah, waduh, siap-siap Bu, sesuk poso, Bu. Nah, waduh, ini kan keluarga tidak tenang. Ya, maka laki-laki itu, jawab yang menenteramkan gitu. Tenang, Bu, insya Allah ada. Piye carane? Sesuk carane golek dhewe itu. Karo arep turu mikir, ya, Pak. Ya, artinya jangan sampai, ya, istri itu gelisah. Ya, gelisah mesti ngombahi sapa? Sing masak sapa? Malah masakane ra enak. Kan dampaknya banyak. Ya, semoga disambati insyaallah, Bu, ada. Ya. Pol-pole nyileh-nyileh, Pak. Ya toh. Sing penting ibu wis ora ngerti lho. Tenang wae, itu menenteramkan. Insyaallah kalau yakin, ya, insyaallah Allah Maha Kaya. Tenang, Bu. Insyaallah ada. Tawakal kita, ya, kan rada-rada dinasihati sithik to. Tawakal. Ya, ini pemimpin itu menenteramkan, ya. Jangan sampai membuat takut yang dipimpin. Termasuk kepala negara itu harus menenteramkan rakyatnya. Ojo diweden-wedeni. Ya, masa urip susah diweden-wedeni. Ya. Nah, ini tugas siapa? Pemimpin, menenteramkan, ya, yang dipimpin. Kemudian faedah yang keenam, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meyakini sepenuhnya, ya, bahwa Allah tidak akan meninggalkannya. Ini keyakinan, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang perlu kita contoh dari Nabi, ya. Ya, meyakini dengan sepenuhnya bahwasanya Allah tidak akan pernah meninggalkannya. Termasuk kita, Pak, kita harus berkeyakinan, ya. Insyaallah, ya. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, ya. Allah bersama kita, ya. Dan bahwa Allah
tidak akan menyerahkan beliau begitu saja kepada musuhnya. Ya. Keyakinan Nabi ya, Nabi itu kan berjuang menegakkan agama Allah, maka tidak mungkin Allah itu ya akan membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ditangkap oleh orang-orang Quraisy itu. Ya, ini keyakinan yang harus dikuatkan kita. Termasuk kita ya dalam hidup ini, tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir yang namanya rizki. Ya, insya Allah kita tiap hari beribadah, kita menyembah Allah. Ya, kita yakin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk yang hidup di dunia ini kecuali Allah sudah jamin rizkinya. Tidak ada orang mati kelaparan, tidak ada. Ya, mati gengsi banyak. Ya, ini kalau saudara hidup bisa makan, ya, insya Allah semua bisa makan. Ya, insya Allah, ya. Tapi itu ya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kuatir belanja 10.000, ojo belanja 50.000. Itu nanti cepat mati. Ya. Karena melebihi kemampuan, ya. Ini keyakinan ya. Keyakinan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka ketika beliau itu berhijrah, ya, Masya Allah ya, kan banyak kemudahan yang didapatkan. Kenapa? Keyakinan ya. Itu pun Mekah itu semua pintu sudah ditutup gitu. Ya. Bahkan membuat sayembara berapa kemarin? 100 ekor unta. Masya Allah ya. Semuanya itu sudah mencari. Bahkan Surakoh itu kan sudah di depan mata ya. Hampir sudah meraihnya, tapi Allah selalu menolong hamba. Inilah keyakinan kita. Maka sebesar apapun masalah, katakan pada masalah, ya, saya memiliki Allah yang maha besar. Ya. Allah maha besar, ya. Lebih besar lagi dari sekedar masalah. Maka optimis ya ketika kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketujuh, ya, tidak akan ada yang dapat mengalahkan orang yang ditolong Allah. Ya. Yang surkumullahu fala ghaliba lakum. Seperti ayat yang saya sebutkan ya, dalam surat Ali Imran ayat 160. Maka jika Allah sudah menolong itu tidak ada yang bisa mengalahkan. Tapi kalau Allah tidak menolong, siapa yang menjadi penolong setelahnya? Tidak ada. Maka Allah Maha Kuasa. Ya. Siapa saja, pada yang 8, yang ingin meneguhkan kemauan keras saudaranya, ya, pengen menumbuhkan kemauan kuat untuk saudaranya, untuk memotivasi saudaranya, hendaklah mengikatkan hatinya dengan pertolongan Allah. Ya. Maka ya, tidaklah berteman itu kecuali karena Allah. Ya. Kita berteman, kita berpisah karena Allah. Ya. Ini kan salah satu orang yang mendapatkan naungan Allah itu pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Rajulani tahabba fillah. 2 orang yang mencintai karena Allah. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ya. Bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Ya. Artinya apa? Ya, ketika kawan itu baik didukung. Ketika teman itu sedang tidak baik diingatkan. Ya. Maka inilah ya, teman yang akan sampai kepada surganya Allah nanti. Ya, saling mendukung, bahu membahu membela kebenaran. Ya. Karena ada orang itu, ya, di dunia tolong menolong Pak, tapi di akhirat bermusuhan. Al akhillau yauma idzin. Apa aja? Al akhillau yauma idzin. Lupa saya. Silakan.
Allah alam. Lupa Pak. Al-akhillau yawma idzin. Ya. Ba'dhum li ba'din adu illal muttaqun. Allah alam. Surat apa itu? Maka pada hari itu orang-orang itu apa di akhirat nanti ya saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya. Di dunia akrab, Pak. Ya. Akrab, berkoalisi. Karena apa? Kepentingan saja. Bukan karena membela agama Allah. Maka di akhirat nanti itu berdebat itu, saling tunjuk-tunjuk itu, membela diri masing-masing. Ya, hati-hati. Karena apa? Dia mencintainya bukan karena Allah, bukan karena di atas kebenaran, tetapi karena apa? Ada kepentingan. Ya. Mungkin karena sesama golongan, ya. Sesama ya benderanya sama, ya. Nah, itu. Tapi ya hanya kepentingan saja. Akhirnya di akhirat itu sudah selesai, ya. Selesai hanya sampai dunia saja. Ya. Kemudian selanjutnya yang ke-9, diperbolehkan bersembunyi dari orang-orang kafir dan orang-orang zalim. Ya, diperbolehkan ya. Ketika ya itu akan memberikan dampak buruk kepada kita ya. Orang-orang Quraisy itu kejam sekali. Ya, para sahabat itu disiksa betul. Ya, maka untuk menghindari ini maka ya, para sahabat itu ya, bersembunyi mereka. Ya. Puncaknya kapan? Hijrah. Ya. Ini sebagaimana juga Imam Ahmad ya, ketika ya dipaksa untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk, ya, beliau tidak mau. Ya, akhirnya dikejar-kejar oleh istana itu. Nah, beliau sembunyi juga ya, untuk menyelamatkan diri. Ya. Karena ini apa? Ini menyangkut keselamatan jiwa ya, atau akan timbul fitnah bahaya di dalam agama ya. Maka kalau ini akan berbahaya ya. Maka boleh bersembunyi ya. Orang-orang dulu gitu juga pada sembunyi ya. Siapa tuh? Pangeran Diponegoro itu sembunyi ya? Dari Belanda itu ya. Jenderal Sudirman ya. Akhirnya apa? Gerilya itu ya. Kemudian yang ke-10 ya. Kewajiban berhijrah dari darul kufur ya, negeri kafir ya, menuju ke darul Islam, ke negeri Islam. Ini ketika apa? Ketika kita susah untuk mengamalkan agama Allah ya. Mungkin ya di suatu wilayah itu kita mau sholat aja dihalang-halangi, mau puasa tidak boleh ya kan? Ngeri sekali seperti ini. Maka kita kan sudah bisa menjalankan syariat Allah, maka apa? Maka ada kewajiban hijrah di sana. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat itu susah menjalankan syariat Allah, maka diperintahkanlah untuk hijrah. Ya, alhamdulillah kita bersyukur sekali di Indonesia ini aman, ya, aman sekali. Orang mau apapun boleh. Ya. Masjid buka 24 jam ya Pak ya. Dikunci enggak kan? Ya, ada kapan mau ke masjid boleh. Ada Pak beberapa wilayah di Timur Tengah itu ya, mau masuk masjid itu dibuka hanya sholat 5 waktu saja. Ada itu. Karena khawatir masjid itu digunakan apa? Tempat-tempat untuk berkumpul, tempat untuk berkumpul-kumpul itu. Untuk pengajian-pengajian. Ya. Maka kita bersyukur bebas ya, bahkan pengajian pun diawasi ya. Bahkan teks khutbah pun harus izin negara ada ya, ada baiknya plus dan minus ya. Tapi kita bersyukur ini milih pengajian di mana saja ya kan, dan sebagian itu ada ya penceramah itu harus ada sertifikasi, surat izin
berceramah itu ya, tidak sesuai ya, tidak bisa ceramah itu. Alhamdulillah ya, negara kita aman ya, kita tidak perlu hijrah ya. Nah, semoga ya, nikmat aman ini terus ya, terus menerus ya. Amin. Ya. Ganti presiden pun semoga tetap aman ya. Kemudian faedah selanjutnya yang ke-11, hijrah boleh dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Hijrah boleh terang-terangan. Para sahabat itu kan sembunyi-sembunyi. Ada yang terang-terangan. Umar bin Khattab, ngeri sekali Umar bin Khattab. Memang pemberani. Ada ya, sebagian umat Islam itu harus seperti Umar itu ya. Supaya tidak dihina umat Islam itu. Umar itu ketika mau hijrah udah dia ambil pedangnya ya. Takut semua orang itu. Umar itu kalau udah nantang orang pilihannya kamu mati atau saya mati. Takut orang, akhirnya dia tawaf, Umar tawaf di Ka'bah, kemudian apa? Teriak itu, wahai Quraisy, ya kan? Siapa yang ingin istrinya janda, siapa yang ingin anaknya yatim, temui saya di belakang bukit ini. Saya mau hijrah. Tidak ada satupun yang berani. Umar terang-terangan itu, gitu hebatnya Umar bin Khattab itu. Terang-terangan. Tidak ada satupun orang kafir Quraisy itu yang berani mendekati Umar. Ya. Berangkat Umar itu sampai Madinah. Yang lain sembunyi-sembunyi. Umar, Masya Allah itu hebatnya Umar bin Khattab ya. Ini ya beberapa faedah dari hadis yang ke-81. Hadis 82. Hadis ke-9 ya, dari bab yakin dan tawakal. An ummil mu'minina Ummi Salamah, dari Ummul Mukminin ya, ibunya orang-orang beriman. Berarti Ummu Salamah itu ibu kita. Ini kan istri Nabi. Maka istri Nabi itu adalah ibundanya orang-orang beriman. Maka kita harus kenal sama ibu kita, Pak. Kan aib tidak kenal sama ibu sendiri ya. Ibu-ibu kita ini, istri-istri Nabi itu ya. Ini namanya paling tidak pernahlah kita membaca sejarah hidupnya itu. Jangan-jangan baru dengar. Masa sama ibunya tidak tahu. Ya kan? Yang tahu ibu kita Kartini. Ya, maka si anak kok tidak kenal ibunya itu kan anak nopo itu. Ya kan tidak sopan tuh. Kesukaan ibu apa? Tidak tahu. Ya kan tidak enak. Nah, maka ini Ummu Salamah, ini istri Nabi. Wasmuha, namanya Hindun bintu Abi Umayyah. Hindun binti Abu Umayyah. Ya. Ini nama aslinya Hindun binti Abu Umayyah. Ini kalau tidak salah ini sepupunya Khalid ini. Ya. Ummu Salamah itu sepupunya Khalid bin Walid. Ya. Jadi Khalid bin Walid jadi kerabatnya Nabi ya. Hudzaifah al-Makhzumi ya. Hudzaifah al-Makhzumi ya. Radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Anna, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baitihi, jika beliau keluar dari rumah beliau membaca doa. Ini doa Nabi memberikan contoh doa ya. Bismillah tawakkaltu 'alallah ya. Dengan menyebut nama Allah aku bertawakal kepada Allah ya. Allahumma inni, ya Allah, sungguh aku a'udzubika, berlindung kepadamu, an adilla au udhalla ya, berlindung dari tersesat dan disesatkan.
ya. Au azilla au uzalla, tergelincir atau digelincirkan. Au adlima au udlama, ya. Berbuat zalim atau didolimi orang lain. Au ajhala au yujhala alayya, ya. Berbuat bodoh atau dibodoh-bodohi orang, ya. Hadis sahih rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Ini doa lain dari yang biasa kita baca, ya. Biasanya bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Berarti ada doa lain selain itu. Nah, ini. Sama Pak kemarin doa tidur itu. Nah, pun hafal dereng? Ditulis, ya, ditempel. Nah, ini nanti ditempel, tempel neng depan pintu, ya toh. Kalau kemarin kan tempel di depan toh. Nah, ini tempel di depan pintu. Ini setiap hari aja insyaallah. Ya, karena salah, ya, di mengamalkan sunnah itu kadang gitu, ya, variatif, ya, jangan itu saja. Ketika ada dalil yang lain, ya, mengamalkan dua dalil itu lebih baik daripada membiarkannya. Kalau ada dua dalil, ya, kadang pakai ini, kadang pakai yang ini. Ya, ini kembali lagi, ini wujud cinta kita kepada Nabi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cuma tinggal bolak-balik harokat. Itulah bahasa Arab. Beda harokat, beda makna. Ya, hati-hati betul, ya. Ya, hati-hati betul, ya. Maka ini pentingnya belajar makharijul huruf, ya. Kemudian, ya, kita ambil faedah. Disunahkan yang pertama pada seorang hamba, ya, memulai aktivitasnya, ya, dengan mengingat Allah, ya, berdoa kepada Allah. Ini ketika di luar rumah, karena manusia itu kan, ya, secara umum Pak, di rumah dan di luar rumah. Kan tidak ada di rumah terus atau di luar terus. Ya mesti ada, ya, pulang, pergi. Ya, kalaupun pergi, ya, keluar kota, ya pasti masuk rumah juga, apakah penginapan atau mana. Ini maka berapa kali kita keluar rumah? Nah, ini sering untuk kita baca, ya. Ini karena ini wujud apa? Wujud tawakal kita kepada Allah dengan melisankan ini. Jadi apa kita? Jadi ngeh kita itu kalau kita ini, ya, pasrah kepada Allah, menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah. Kemudian faedah selanjutnya, ya, setiap muslim, setiap mukmin, ya, diharuskan selalu dan selalu, ya, memohon perlindungan kepada Allah, ya, selalu, ya, mohon perlindungan kepada Allah. Terkhusus di sini apa? Dari kesesatan. Sesat itu bisa sesat di jalan atau sesat pemikiran, Pak. Ya, ada orang menyimpang cara berpikirnya. Ya, banyak syubhat itu. Ya. Nah, jangan sampai, ya, cara berpikir kita itu tersesat, ya, atau tersesat dari jalan yang benar itu, ya. Kemudian dari kebodohan, ya, tidak enak jadi orang bodoh itu, ya. Maka ketika kita tidak tahu, ya, kita, ya, berlindung kepada Allah, ya, supaya tahu. Ya, kalau bodoh, caranya bagaimana? Belajar, ya. Maka dengan belajar ini kita menjadi tahu. Atau ketika kita tidak tahu, semoga tidak dibodoh-bodohi orang lain, ya. Dihapusi orang lain tuh. Kadang tidak kemana-mana Pak. Banyak orang tertipu itu dengan HP itu, ya kan? Banyak orang tertipu. Saya ada itu. Alhamdulillah, ya.
murid saya itu datang saat sampai 50 juta Pak. Astagfirullah. Awalnya bagus sekali, ngirim dapat untung, mudah sekali dapat untung. Hanya sekedar apa itu namanya? Ya mengirimkan berapa grup, dapat untung. Akhirnya apa? Kalau mau dapat lebih besar, bayar sekian, nanti dapat. Oh benar Pak, 5 juta, akhirnya dapat lagi. Nanti kalau mau meningkatkan lagi, bayar lagi 10 juta, dapat lagi. Akhirnya 50 juta, akhirnya Pak, bayar 50 juta, hilang. Dia udah dapat 50 juta kan, udah untung besar itu, dipanjang-panjang itu. Nah ini kadang kita itu padahal ya mahasiswa, iya tertipu juga, kurang pinter apa? Ya Allah, itulah kadang manusia itu kadang, karena apa? Yang membodohi lebih pintar. Nah kita harus hati-hati. Maka inilah pentingnya kita membaca doa ini, ya. Kita tidak dibodohi orang, ya. Atau kedzaliman, ya. Kadang supaya kita tidak mendolimi orang atau didolimi orang lain, ya. Ada penyimpangan dari jalan yang lurus, ya. Kita kemana-mana ini, kadang ya Allah, di luar itu kan banyak sekali hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, contoh mudah musim hujan gini aja Pak. Wes alon-alon ya ono suka mburi buanter kon. Biur to. Teles ka, padahal necis arep ning kantor to. Ya Allah. Atau kadang kita yang ceroboh membuat orang lain celaka, ya kan? Atau ngebeltin, wah jundil orang Pak. Ngageti, semoga kita terlindungi dari mengagetkan orang lain, gitu ya? Atau dikageti orang lain. Pentingnya ini doa ini, masya Allah. Nah, besok doanya ganti Pak. Yes, karo nggo kerpeannya ya. Wah khusuk. Ngopo Pak? Doa. Ya. Ini kemudian selanjutnya, penjelasannya. Sumber kesesatan dan penyesatan itu mungkin berasal dari kecenderungan hati, ya, atau ini sumbernya dari diri sendiri atau dari setan. Bisa dari emang diri sendiri atau dari orang lain. Itu yang menyebabkan orang itu tersesat, ya. Kita berlindung kepada Allah. Bisa coba kita pas pengen ngaji dihampiri koncone, yuk jalan-jalan, ya, gratis, wah wes, itu ngaji Pak. Ngopo? Sate Pak makan. Yes, harus itu ngaji. Ya. Ngopo? Bakso ora. Nek sate mangkat ya. Kemudian disunahkan membaca zikir ini ketika hendak keluar rumah. Jadi hukumnya sunnah, membacanya tidak wajib, ya. Tapi namanya jangan remehkan yang namanya sunnah. Wah mau sunnah enggak, ya. Karena ini sunnah, justru itu karena ini sunnah, ya, wujud cinta kita kepada Nabi, maka apa? Kita mengusahakannya terus menerus untuk membaca ini. Karena ini apa? Ini bentuk apa? Kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, minta perlindungan kepada Allah. Ya, artinya apa? Kita lemah, ya. Wallahu alam bishawab. Kemanfaat. Alhamdulillah, sampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.